Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Ekspedisi Nola, di mana kalian akan menemukan sisi lain dari kehidupan yang selama ini tidak kalian ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Ekspedisi Nola, di mana kalian akan menemukan sisi lain dari kehidupan yang selama ini kalian tidak ketahui. Nah, sekarang malam ini kan malam minggu ya. Bagian kita mau basmi ya. Ya. Teh. Basmi, karena udah 4 bulan belum upload lagi ya kita karena kemarin Ya, PPKM. Jadi belum sempat buat upload video lagi gitu. Jadi sekarang kita mulai awalnya di basmi. Gimana nih basminya? Kok Ya, jadi kita sempat bikin Q&A box di Instagram masing-masing sama di Instagram Ekspedisi Nola ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu seputar Ekspedisi Nola, boleh dicek Instagramnya atau follow masing-masing dari Instagram kami. Yuk, gimana nih? ada beberapa pertanyaan ya yang nanya gitu seputar horor gitu, yang pengalaman mereka gitu. Kita akan bahas nih. Yang pertama ada siapa nih? Oh, di IG siapa? Boleh, Rina. Ya. Dari IG Ekspedisi Nola dulu kali ya. Iya. Ya, jadi ini kita bakal bacain ya beberapa pertanyaan dari yang masuk ke Instagram. Instagram Ekspedisi Nola. Apa tadi, Nda? Ini ada yang nanya gini, Kak, kalau kuyang bener ada gak? Ayo dari Rinda. Kira-kira benar ada gak? Ada gak menurut Rinda? Allah alam sih kayaknya ada. Enggak? Ada sih kayaknya. Tadi Rinda udah pernah lihat. Belum. Tapi ada gak? Ada. Adiki? Ada Tapi nggak mau lihat. Udah pernah lihat? Belum. Oh, belum. Abi Ada. udah pernah lihat? Udah. Kayak gimana Bi? Jelasin Bi ke penonton. Mungkin ada yang belum tahu. Aku aja belum pernah lihat loh. Jadi waktu itu sempat bukan berburu ya, maksudnya emang mencoba buat nutup sita waktu itu. Tepatnya di Bogor Barat. Jadi kita tuh lagi disuruh sama si ini yang ngajaknya ini, anggaplah bukan gue, maksudnya ngebimbingnya gitu. Kita suruh ngelilingin satu makam ya, satu makam itu. Jadi ngelewatin beberapa rumah, disuruh cari tahu gitu, lihat-lihat ke kiri ke kanan gitu, apa aja yang dilihat sama gua sama Sipa gitu istilahnya kan. Sempet di pertengahan jalan memang banyak beberapa ada kepala jatuh dari pohon kelapa gitu kan. Dikirain teh emang kelapa yang jatuh, padahal kepala nggak ada kelapanya gitu. Pertama itu. Terus yang keduanya, setelah lewat dari kepala itu, Ada aku yang si yang bimbingnya ini tuh nanyain coba lihat sebelah kanan kamu itu apa? itu apa, kata dia gitu. Pas dilihat Bentukannya kayak gimana? sama-sama kaget. Ih, Bentukannya gimana po? Kepala nih. Segini bener-bener ada nih, sampai segini doang nih. Kayak itu nggak siapa sih Oh, yang leher- katanya leher nggak ada jalan leher. gitu gak sih? Bawahnya organ tubuh. Nggak jalangkung teh, jadi kayak gini. Kepala orang beneran Iya. segini nih, bener-bener kepala manusia. Terus dari lehernya tuh si kerongkongan, si tulang-tulang kerongkongan, Organ terus tubuh. ke bawahnya baru organ tubuh. Dan si organ Kelihatan tubuhnya jelas. tapi si organ tubuhnya tuh benar-benar gak ada darah sama sekali, kayak bersih aja gitu. Hidup tapi kayak misalkan Jalan gitu jantung Nah, gitu. aku nggak merhatiin jantungnya, cuman yang aku lihat tuh bentukannya bener-bener organ tubuh yang suka di Gerak SD gitu, gitu. gerak Enggak. melayang. Iya, dia ngelayang, jadi dia nempel gitu. Jadi dia nggak napak di tanah, Udah tapi gitu dia tuh. segini nih. Dia bisa ngomong gak sih? Ketawaan itu. Dia Soalnya dia, ngomongin. soalnya kan dia segininya tuh utuh. Cuman pas dari kerongkongan itu cuman tulang doang. Dibilang sejenis miske ya kayak gitu ya. Kayak miske gitu. Kayak aku juga Kayak Muka kayak bener-bener kunti muka cuman kita gitu. Kayak palanya kunti. doang berarti. Iya, cuman Soalnya Serem parah. tapi banyak ada yang bilang Kalau mah diomongin datang gak sih? Enggak kan? tergantung. Kalau deket sini ada ya berarti. kuyang itu ada yang bilang cina kayak muja apa Oh Emang- ya, jadi suka ada cerita orang, jadi dia tuh perempuan muja gitu kan ya.
Cuman kalau dari situnya aku nggak terlalu ini ya, soalnya di Bogor jarang banget sih ada. Biasanya di Kalimantan ya gitu. Makanya itu sesekalinya ya kita ngeliat di situ. Memang karena kita pas di situ tuh emang disuruh mencari sosok-sosok gitu. Yang aneh-aneh lah. Yang aneh-aneh. Makanya di situ bener-bener kelihatan. Jadi nggak hoax kalau misalkan kuyang itu organ tubuh doang gitu. Tapi beneran organ tubuh, cuman nggak ada darah-darahnya. Karena ngebuktiin secara langsung ya. Ada lagi tuh Dinda? Mungkin Angga mau baca gak? Kita bacain lagi. Apa? Kak, cara bedain orang yang kemasukan sama orang yang pura-pura gimana ya? Gak tadi Dinda. Dari tadi dari. Jangan dari aku tuh. Adiknya Gue tuh. mah nggak tahu. Ayo. Daripada Gimana ini ada yang nanya? Kalau dari aku kelihatan. Jadi kalau orang yang beneran kemasukan tuh apa ya, kayak samar-samar si makhluknya kayak ada juga dua gitu tuh kelihatan. gak? Kayak ada apa ya? Samar, jadi Dua gitu. si mukanya tuh kayak ada samar-samarnya muka si Hantu. muka Sama si muka makhluknya. si itu. Jadi samar ya. Gitu. Gitu aja. Tapi kerasa gak gitu dari energinya? Kerasa. Ya kayak- kerasa banget. Beda parah. Sekarang gini aja, waktu itu Rinda pernah kan? Iya. Pernah ya. Kedua kalinya 2 kali kan gitu. Apa yang dirasain sama Rinda? Kayak akunya tidur. kayak pingsan gitu ya. Iya. Gitu. Hitam Jadi gitu pokoknya. kadang kan kalau misalkan yang mediasi pura-pura itu kalau misal dibecandain ya pasti ketawa dong, kelihatan jelas. Dan gitu suka sih. minta yang aneh-aneh. Iya, biasanya gitu. Ya kalau misalnya yang pura-pura tuh gak? Minta kopi apa gitu. Entahlah minta kopi atau segala macam gitu. Tapi waktu itu tetangga gue kesurupan. Ngetesnya jempolnya dipencet. Kalau nggak gue Kesakitan apa enggak ya gitu gitu. ya. Iya sih memang zaman-zaman dulu kayak gitu kebanyakan. Oh jadi Atau tuh. diginiin. Ya jempol kaki dipencet. Oh, kaki. Ya Jempol kalau kaki. misalnya dia Kesakitan. terasa berarti bukan. Nah kalau ada temennya yang jahil tuh ya tipsnya. Bisa tuh Dipencet aja. ciwit aja ya. Klik kitik aja. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa bedanya kalau kodam yang turunan sama yang diisi sama ortu atau sendiri? Jadi gimana nih pertanyaannya? Maksudnya? Dia ibaratnya ngisi itu ngodam ngisi sama Sama yang turun. turunan. Turunan gitu. Coba dari Rinda nih, pendapat Rinda bedanya hodam yang diisi dari orang tua sama yang turunan tuh bedanya gimana? Perbedaannya tuh apa? Menurut Rinda yang istilahnya orang awam lah. Apa ya? Mungkin kalau yang ngisi itu ada maksud tersebutnya kan. Kayak ada buat apa gitu. Bedanya gitu, jadi ada tujuannya. Kalau enggak, Kurang tahu tuh situnya mah. Atau pernah denger cerita Iya. gitu. Gimana menurut ini? Kalau menurut gua bedanya kita nyari sendiri. Kalau yang dari orang tua tiba-tiba ada gitu. Beda kan? Atau mungkin bisa jadi Iya kan? sih, kayak aku aja kan aku nggak nyari. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba iya ada. nggak salah sih. nggak Tiba-tiba salah. ada. ya mungkin juga kalau misalnya yang dari orang tua itu kan bisa aja titipan gitu untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan lah, misalnya kayak di apa ya, dikirim atau segala macam, jadi kita udah punya Ada istilahnya, tameng lah gitu. ya udah ada pagarnya lah kayak gitu. Tapi kalau menurut aku bedanya kalau dari makhluknya antara yang kita yang emang ngisi, yang pengen sama yang turunan itu, kalau yang turunan itu istilahnya kita yang jadi tuannya biasanya. Jadi kita bisa ngatur. Kita pengennya si makhluk yang ngikut kita tuh kayak gimana. Tapi kalau misalkan yang diisi tuh biasanya makhluknya yang ngaturnya. Kita harus ngikutin makhluknya. Kalau makhluknya jahat ya berarti kita pasti ikut-ikutan jahat. Biasanya gitu kalau misalnya ngisi mah jadi kita teh hawanya Jadi panas. Nah, kita yang berguru ke si makhluknya, bukan si makhluknya yang bertuan ke kita gitu biasanya. Biasanya sih, cuman kan wallahu alam. Tapi kalau yang keturunan itu yang dari diri sendiri menurut Sipa gimana? Maksudnya? Kalau yang keturunan gitu dari diri sendiri gitu udah Keturunan apa? dikasih lah gitu. Kenaikan. Bisa jadi kenaikan gitu. Sama aja. Kenaikan kelas. Ya. Jadi kalau keturunan biasanya tuh udah dari lahir kan yang namanya keturunan. Itu tuh biasanya tergantung orangnya juga sih. Tergantung orangnya, entah orangnya nerima atau enggak gitu kan. Kita Dinda keturunan tapi baru dari 17. Kan gitu. Kalau Obi kan keturunan
baru sekarang baru kelihatannya sekarang. gitu makanya. Oke, next pertanyaan ya. Yang selanjutnya ini ada yang nanya, katanya kalau orang ada yang ketempelan, kelihatan gak wujudnya lagi nempel atau deskripsinya gimana? Menurut kalian gimana? Angga dulu ya. Kelihatan. Kelihatan menurut Angga, menurut Dinda Kelihatan mungkin. Kelihatan lah. Kan kelihatannya gimana? Dua. Jadi dianya nempel. Abi, aduh maaf. Kadang bisa jadi kelihatan, kadang suka Ngumpet. ngepak atau ini doang Suka sih ngumpet biasanya. Ya. Kalau enggak nandain gitu, Ngasih masih keluar tanda ya. Oh bisa. Bisa jadi dari situ. Jadi misalnya. hawa, ada hawa gitu. tau gak sih kayak yang mama aku itu, ya kan yang mama aku yang Iya. ngeliat, Iya. mama aku pernah ngeliat pocong terus dikasih tanda kakinya Oh, yang bengkak. di kaki. Iya. Jadi pasti ada entah tanda tubuh, entah hawa, entah emang kadang kalau Meninggalkan jejak aja pokoknya. Tapi- kalau yang nempel di luar gini, misalkan kayak keginiin atau enggak dianya yang ngikut. Nah, itu kelihatan. sakit belah sininya gitu kali ya. Enggak, maksudnya kalau misalkan dia nempel gini nih, nempelin gini, ini kan suka kerasa berat kan, katanya kalau orang ketempelan ini berat gitu. Nah, itu biasanya diginiin, jadi dianya kelihatan. Cuman ada kalau yang Mama Teh Dinda kan ininya, jadi dia udah masuk di tubuh, gitu. Nah, itu biasanya Enggak kelihatan. yang bahaya yang kayak gitu. Jadi Udah ngumpet. udah masuk di tubuh. Tapi ada juga kalau misalkan sama-sama ngelihat nih, tapi nggak ngikut nempel, itu ke bawah sakit, ngaruh nggak sih, sama ketempelan kayak gini tuh? Tapi kadang ada yang bilang kalau misalkan saling ketemu gitu suka apes ya, lagi Ya, apes gitu. katanya Siapanya ada nih bilang yang apes? Dua-duanya. dua-duanya apes. Karena kemarin ada dari temen juga gitu, habis ke warung lah biasa beli rokok gitu kan, ngelihat sosok anak kecil jam 2 malam anak kecil umuran 2 tahun 3 tahunan lah, mana mungkin keluar malam jam segitu kan. Iya. Dia ngelihat terus kebesokannya langsung sakit. Itu bisa dibilang kategori ketempelan atau enggak gitu. Bisa jadi, siapa tahu kan dari ngelihat itu kan maksudnya si setannya pasti kayak, oh dia ngelihat gua, diikutin akhirnya, jadi akhirnya sakit. Pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya nih refresh dulu ya, jangan yang serem-serem. Nih jadi ada pertanyaan yang inilah yang Sedikit asik konyol. gitu, sedikit konyol. Jadi ada yang nanya, katanya setan paling lucu itu apa katanya? Menurut Angga apa? Tuyul. Tuyul. Demi setan gak ada yang lucu tau gak? Ngeliat gak? Lihat deh. Up. Enggak, Dinda. apa? Jangan-jangan si merah lagi lucu. Si Angga aja deh. Berarti lebih baik manusia ya yang terlihat Gak lucu. ada yang lucu. Kenapa sih pertanyaannya? Karena yang lucu itu aku. Ya, mungkin ini orang yang nanya karena dia belum pernah ngelihat atau belum pernah. Enggak, mungkin dia pengen tahu cerita kita, apakah kita pernah ketemu sama setan yang lucu gitu kan, siapa tahu. Si Mahan doang yang lucu. Ada kok si Bigos. Iya, Bigos juga lucu. Mahen juga lucu. Bigos lucu. Kalau yang nggak tahu Bigos siapa, ada di Iya, udah lama kita gak ketemu Bigos guys. Sebelumnya part ya. sebelumnya. Terus Mahen juga ada part yang baru. Sama siapa lagi sih paling yang lucu, udah itu doang. aja, nggak ada. Yang lainnya mah ngeselin. Udah ngeselin, nyeremin. Itu sih biasanya. Nggak ada lagi. Ya, Udah, ya. nih Rinda boleh bacain pertanyaan ini. Yang mana? Yang ini. Apa aku gerak? Itu pertanyaannya di situ kelihatan. Kak, kalau orang indigo bisa ngeramal gak? Indigo. Ngeramal apa nih masa depan? Masa depan. Apa? Ngeramal gimana maksudnya? Rinda bisa gak Enggak. ngeramal? Abi bisa ngeramal gak? Bisa, sebetulnya bisa, cuman tidak wajib dikasih tahu. Sebenarnya bukan ngeramal ya, maksudnya kadang Kayak tahu ya, kayak nih kedepannya tuh pasti bakal ada apa, ya, tahu kayak gitu. kejadian-kejadian apa gitu misalnya. Lebih ke firasat berarti ya. Ke feeling lah. Cuman Untuk ramal sih nggak ada kalau kata gue mah gitu. setahu aku, jadi aku pernah dengar cerita orang yang bisa ngeramal. Jadi dia bilang indigo tuh sebenarnya
terbagi beberapa macamnya. Satu, ada yang bisa komunikasi kayak kita sama makhluk-makhluk. Terus ada yang bisa ngeramal, kayak siapa tuh yang bisa ngeramal tsunami, yang kayak gitu-gitu. Iya, yang udah kayak gitu. meninggal dulu ya. Iya. Mama Loren ya. Iya iya Nah, benar-benar. itu Almarhumnya. kan jadi punya kelebihannya masing-masing deh gitu, ada bagiannya masing-masing. Nah, kalau kita sih lebih ke firasat. Kadang firasat, tapi firasatnya juga bukan kejadian yang besar, bukan kejadian yang gimana gitu, paling Tapi pas udah kejadiannya baru tau gak? oh iya ini Kayak firasat. iya kemarin punya firasat gini. Nah, itu biasa. Ternyata benar gitu. Tapi kadang kalau kita ucapin suka nggak kejadian. Nah, itu kita punya firasat A, kita bilang nih misalkan ke Rinda, gue punya firasat A, udah nggak akan kejadian. Tapi kalau Tapi kita kadang diem, juga suka kejadian tuh. tergantung. Jadi apa yang kita omongin suka tiba-tiba atau gak? Kita ngomong apa, terus Jadi tiba-tiba nanti seucap gitu aja ya? seucap-ucapnya tiba-tiba nanti kejadian. Terus ada kejadian baru ngomong, ikan kemarin gue baru ngomong gini gitu. Nah, itu kadang juga aku kalau misalkan kesel sama orang, terus aku ngomong, maksudnya bukan nyumpahin ya, yang namanya orang lagi kesel gitu. Suka kejadian gitu. Itu kan bener, aku juga gitu tahu. Kayak dejavu ya, mimpi. Enggak, nanti jadi suka enggak. pernyataan gitu. Jadi kalau di gitu Javu kan. tuh kan kalau mimpi, kalau itu tuh misalkan aku kesel sama Rinda, aku bilangin, ih si Rinda kemana sih, lama amat kecelakaan nih gitu. Nanti beneran Amit, tuh, ya Allah. ternyata Rinda kecelakaan Ya gitu. udah, itu mah sama amit-amitnya. kayak omongan adalah doa. Nah itu Gitu cuman ya. doanya tuh bener-bener langsung dikabul Jangan. hari itu. Nah itu Makanya makanya. jangan seucap-ucap. Nggak benar jangan seucap-ucapnya. Biasanya kalau anak indigo tuh kayak gitu biasanya. Tapi untuk yang anak indigo ini lebih baik melihat masa depan apa melihat masa lalu? Masa lalu. Iya, maksudnya ke yang sejarah lah atau Masa lalu. misalnya yang kan selama ini kita cari-cari jurik lah ya, setan gitu. Pasti kan yang ditanya dulunya kenapa ini kenapa itu tuh pasti banyak yang nanya dong gitu. Kok bisa kayak gitu, dia bisa apa gitu, kenapa tuh menurut si Pak? Jadi kalau misalkan itu kan kita lebih, kenapa kita bisa tahu masa lalunya si hantu atau si bangunan itu tuh lebih ke memori yang mereka simpen sebelum mati gitu. Jadi kita sebenarnya memori itu tuh tergantung si setannya juga, dia mau ngasih atau enggak. Iya benar. Nah jadi kadang Juga ada yang nggak ngasih kan, jadi kita harus benar-benar nyari tahu kayak ini kenapa nih dulunya. Bahkan kayak foto zaman dulu ya, apa sebutnya tuh? apa sih kayak stop motion, jadi kayak memori-memori zaman dulu tapi memorinya nggak lengkap gitu. Nah kayak gitu, jadi cuman gambaran aja gitu jadi kayak kegambar aja, kayak kita tuh bener-bener ngeliat film tapi secara hologram gitu, jadi cuman kita yang bisa lihat, nggak nyata gitu. Jadi ada yang ini lagi, dia cuma bilang gini sih, kemarin aku buka Twitter dan nemu satu QRT di mana kakaknya si orang yang cerita ini ngekos di tempat yang angker. Udah gitu doang, jadi dia cerita. Bukan nanya. Iya bukan nanya. Kenapa sih? Jadi Ya, katanya memang dia itu ngekos di spot tempat on. yang angker. Jadi Mungkin pas ngekosnya diganggu. Ganggu, ada kegangguan. Mungkin ada satu gangguan yang belum diceritain kali ya, nanti kita DM lebih lanjut lagi. Memang sebenarnya bukan di tempat kos doang gitu ya, maksudnya di rumah kita pun kalau nggak ditinggal beberapa hari pun kadang emang suka serem ya, yang kayak gitu mah memang ada aja kan di setiap rumah juga gitu. Nggak menutup kemungkinan nggak ada si setannya. Mungkin dia pengen nanya kayak gitu, cuman dia cerita gitu kali pengalaman teman kakaknya itu yang ngekos gitu. Jadi mungkin di Twitter lagi rame masalah ini. Jadi dia dapat dari Twitter cerita katanya kakaknya ini ngekos. Aku belum baca sih Twitternya. Jadi nanti mungkin dicari aja kali ya. Oke, kita udah masuk ke 3 pertanyaan terakhir nih. Sekarang gua mau mau bacain yang nanya dari, gak usah disebutin ya, langsung aja. Menurut kalian burung wik-wik itu mitos atau fakta tandanya terjadinya orang meninggal? Mana? Fakta sih, ngedengar dari orang-orang Zaman dulu Zaman dulu ya. Iya. Dari Rinda orang-orang tua. Kayaknya fakta. fakta Ada pengalaman kayak gitu, misalkan ngedengar burung wik-wik. Enggak, atau ngebuktiin secara langsung gitu. enggak pernah.
katanya kalau suaranya jauh yang meninggalnya bakal orang deket gitu. Kalau Oh, suaranya jadi- deket. Heeh. Jadi kata orang-orang kayak gitu ya. Kayak menurut Cipa. Bener sih, soalnya waktu adik aku meninggal sendiri juga gitu ngedengar burung wik-wik dulu pas subuhnya. Kobi jadi enggak gimana? Nggak ada. Bener bener lagi. Kalau dari gue sih ada sih dua pengalaman. Yang pertama baru-baru ini, yang keduanya tuh waktu SD lah, waktu masih zamannya Bondowoso. Tau nggak film-film Bondowoso dulu kan ya kayak gitu. Ya namanya anak-anak SD masih sering nonton film-film horor kan dulu. Ketika di pertengahan film itu tuh nggak lama ada si burung wik-wik terbang depan pintu 3 kali nge-wik-wik gitu kan. Nggak lama, setengah jam kemudian ambulan datang, ternyata di sini ada yang meninggal. Situ bener dari situ. Pas-pasan ya. Iya. Terus yang kedua baru ini 2 hari yang lalu, sebelumnya emang baru bangun tidur lah gitu kan, Siva suka ke rumah lah gitu. Dalam kamar itu kedengar suara burung wik-wik dari belakang. Nah udah kedengar suara wik-wik dari Jangan gitu. Enggak apa-apa. ada gangguan ya. Jangan gitu. Enggak, tadi ada yang Nangis. Iya. Aku baru mau ngomong, aku baru mau ngomong, aku mau nangis, baru mau ngomong gitu. Tahan dulu ya, tahan dulu. Ya Ayo, jadi lanjutin ceritanya. yang kedua ini 2 hari yang lalu di kamar ini, di kamar gitulah sama Sipa. Merinding. Saksinya si Sipa ngedenger sendiri kan gitu. Maksudnya suara burung wik-wik itu 4 kali dari belakang rumah gitu kan. Loh, kok suara burung wik-wik sore-sore itu tumben banget, apa pertanda ada orang meninggal kata gue gitu kan. Lama bilang ke si Sipa, langsung nunjuk ke orang ini, ke orang yang meninggal ini. si A meninggal gitu. Si A meninggal. Ah yang bener kata si Pak. Enggak itu bener suara burung wik-wik. Feeling bener, yakin orang itu meninggal. Gua gituin kan. Nanyalah ke nyokap mah kemarin si ini ke rumah sakit bukan? Iya ke rumah sakit. Nggak tahu sekarang mau udah pulang atau belum katanya gitu kan. Emang keadaannya sakit. Terus gak lama gue bilang kayaknya dia bakal meninggal deh mah. Gue bilang gitu kan. Taunya bener. Setelah itu 2 hari kemudian meninggal. Diomongin bener. Berarti bener ya. Tuh sih gue baru udah dua kali langsung apa ya, udah pernah punya pengalaman kayak gitu. Udah 2 kali lah kejadian. gitu Berarti kejadian. bisa dibilang fakta ya pokoknya itu. Ayo, Rinda ada pertanyaan lagi tadi? Ini nih dari siapa? Nggak usah disebutin ya namanya. Kak pernah gak pas lagi ekspedisi Nola ada Kunti yang suka sama timnya atau siapa? Pernah, sering banget. Sering parah. Yang Kunti tuh centil-centil parah tau guys. Ayo Centil. ceritain. Pada centil gitu kuntinya. Ceritain pernah suka sama siapa? Pernah. Oh iya pernah ada Kunti yang suka sama si Angga. Iya. Dulu di rumah kita kan. Iya. Iya. Kunti Oh, mah iya. sama Bukan Angga. ekspedisi kan, emang di rumah. Iya, tapi Itu ada setelah pulang ekspedisi memang nggak di-inframe kan gitu. sampai si Kuntinya tuh hafal banget mukanya si Angga. Aneh parah. Terus itu yang suka sama A itu Apa ya? sih? Enjoy. Iya, Iya enjoy. itu tuh yang Itu di ceritain. pohon, Coba di bawah pohon ceritain. kan. Nah waktu itu tuh lagi apa sih? Lagi ekspedisi. Pas kita lagi istirahat dulu ya, lagi duduk kayak pohon tuh. Gitu gimana sih? Pohon satu itu doang, satu pohon doang. Gak lama. Ipa ya? Iya aku. Aku ya. Apa tadi Dinda sih? Gak tau lupa. Pokoknya kayaknya. mah gak tau. Iya, terus udah gitu langsung ketawa deh. Pas ditanya kenapa ini suka sama ini, pengen diajak pulang, pengen ikut katanya Ipa itu gitu, Ipa. pengen Iya, ikut. Ke bawah itu tadi. Ya, jadi emang ganjen-ganjen ya bisa dibilang gitu. Cuman sebenarnya kalau kontak kayak gitu sih nggak ngeganggu ke cowok doang, ke cewek juga ngeganggu. Dan sekarang pun ada yang ngeganggu guys. Kita kayak gini juga ada yang ngeganggu. Depan belakang kanan kiri atas. Takut banget. Hawanya panas ya. Kita di sini ada di dekat rumah basecamp kita gitu ya. Memang ada rumah yang beberapa tahun lah udah Dan lumayan. orang-orang bilang takut. Tapi ini hanya atasnya aja, kalau Gantian bawahnya dan yang enggak gitu maksudnya.
Jadi nanti juga kita bakalan ekspedisi di sini. Jadi tungguin terus video dari kita. Kita bakal Video terbaru kita tungguin terus. kita bakalan penelusuran di sini nanti. Aku, Teh Dinda sama Obi bakalan mediasi ada apa aja sama cerita apa aja di sini. Jadi tungguin terus soalnya ini lumayan dapet Sumpah ini kakinya ditiup ih. Hah? Gangguan banyak banget gangguannya. Takut. Ayo boleh. Enggak ada pertanyaan Terakhir lagi ya? tadi. Pertanyaan terakhir ya. Nggak. Coba kalau boleh tahu umur Nola itu berapa? Kita. Kalau Noah umur waktu pas bisa dibilang matinya Meninggal lah. meninggalnya itu 12 mungkin 12 sekitar tahun. 12. Makanya nanti karena dia kan ngelihat orang sekitar aku kan ulang tahun terus dia bilang kayak aku kapan ulang tahun. Berarti SD ya? 12 tahun tuh SD kelas 5 kelas 6 ya. Ya sekitar situ. Terus dia nanya aku kapan ulang tahun, kata dia kayak gitu. Akhirnya nanti tanggal 14 September aku rencananya bakal ngingetin ulang tahunnya dia. Jadi umurnya dia Oh, dia bakalan bertambah? dimulai mau Apa aku nol lagi lagi? Ya kok nol sih satu dari, maksudnya? dari 12 aja berarti ke 13 Ya, 13. Cuman kalau dari matinya dari kapan ya? Pasti Tahun udah berapa lama tuh? ya? Udah lama parah. Pas perang dunia kedua tuh tahun berapa sih? Aduh, nggak tahu tuh. Ya, sekitar tahun segitulah. Perang dunia kedua lagi booming-boomingnya. Nggak tahu tepatnya tahun berapa, tapi yang pasti waktu perang dunia kedua. Saya hanya mengenalkan diri saya. Untuk apa? Seperti ini saya hanya menamakan diri saya agar mereka semua tahu saya. Kalau misalnya Belanda tuh kan cantik ya, tidak menyeramkan. ini- Kok kamu menyeramkan? Kenapa orang-orang takut sama kamu? Mereka semua harus takut dengan saya Kenapa harus takut? karena saya merasa puas. Untuk apa puas? Puas karena apa? Karena mereka merasa takut. Yuk, sok. Ih, kuku apa yang banget. Bicara dulu. Kenapa? Oh, nggak bisa. Kenapa? Sok. Hei, cerita. Ngeri.